Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat Alfilahan Nabatea yang Allah muliakan. Nah, baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu gulma. Nah, eh, di sini gulma itu adalah rumput liar. Nah, rumput liar ini sebenarnya Allah sudah hadirkan, Allah ciptakan, itu pun tidak serta-merta mengganggu, tapi lebih cenderung gulma ini Allah ciptakan untuk kebaikan bumi, kebaikan manusia, kebaikan tanaman, dan kebaikan untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, eh, di kitab Al-Filaha, di sini tidak semua gulma itu kita harus hancurkan, atau obat gulma yang saat ini itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan kawan-kawan semua untuk tidak menggunakan obat dalam membasmi gulma. Tapi bagaimana gulma ini nanti bisa bekerja sama kita untuk menjadi pupuk yang sudah Allah hadirkan untuk tanaman-tanaman kita. Nah, di sini mungkin kawan semua sudah lihat, di sini banyak gulma. Di sini di kebun saya di sini banyak gulma yang tumbuh secara liar. Nah, di sini akhirnya mungkin ada sebagian yang berpikiran bahwa gulma ini eh, cukup mengganggu tanaman-tanaman kita. Misal seperti ini, di sini ada tanaman kurma, kemudian tanaman durian di sini, dan tanaman singkong, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, di sini semua tanaman ini tidak saya pupuk, tapi insya Allah dengan hadirnya atau munculnya gulma-gulma ini yang akan menjadi pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di kebun ini. Nah, terus bagaimana cara kita meminimalisir atau membuat gulma ini menjadi pupuk sehingga dia tidak menjadi parasit atau hal-hal yang merugikan bagi kita. Nah, caranya begini. Sebenarnya sederhana. Dalam pertanian, baik pertanian di Indonesia dan dimanapun, dari dulu juga sebenarnya membasmi gulma seperti ini. Jadi hanya kita menggunakan parang, atau kemudian kita hanya merapikan saja, seperti ini. Nah, nanti kita akan cangkul untuk memendam gulma yang ada. Jadi kita babatin terlebih dahulu, kemudian bisa jadi itu ditumpuk di daerah tanaman kita. Nah, setelah ditumpuk maka kita uruk lagi dengan cangkul menggunakan tanah. Nah, itu lambat laun nanti gulma itu akan membusuk dan akan menjadi kompos alami. Baik, begini cara kita memangkasnya. Play yang sini. Nah, ini kita babatin seperti ini, seperti biasa. Nah, ini nanti tidak mengurangi kita, jadi kita tidak mengurangi unsur hara yang ada di tanah. Karena ketika kita menggunakan obat-obatan seperti herbisida, itu sangat berbahaya kawan-kawan semua. Ternyata herbisida itu sangat berbahaya, khususnya untuk tanah-tanah kita. Nah, begitu pula untuk tanaman kita. Karena lambat laun tanah kita akan menjadi berpasir. Nah, nanti di kesempatan berikutnya insya Allah nanti akan saya bahas tanah-tanah yang menggunakan herbisida sama tanah yang tidak menggunakan herbisida, seperti ini. Jadi ketika tanah kita tidak menggunakan herbisida, maka tanah atau humus yang ada di tanah kita ini lebih bervariasi. Adapun mikroba ini juga sangat bervariasi. Beda dengan nanti tanah yang menggunakan herbisida. Di sana terasa seperti pasir, jadi tanah itu menjadi pasir, dan akhirnya tanah itu akan mudah longsor kalau terkena air. Nah, begini ya kawan-kawan semua. Nah, kita babatin seperti ini, kemudian nanti kita akan tumpuk di area wilayah tanaman kita, sehingga ketika gulma-gulma ini sudah membusuk, maka waktunya dia akan terserap oleh akar-akar tanaman-tanaman kita. Nah, dan ini lebih, insya Allah lebih lebih ramah lingkungan.
Nah, lebih ramah lingkungan, lebih ramah tanaman, dan semuanya jadi akan bermanfaat. Nah, ini gulma-gulma ini nanti akan bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, ketika kita membabat seperti ini, nah, ini secara tidak langsung kita juga seperti melakukan cover crop. Nah, cover crop ini sebenarnya menjadikan tanah yang sudah tidak subur, kita harus membiarkan tanah itu ditumbuhi rumput liar atau gulma yang cukup lumayan tinggi, karena itu akan menjadi pembenah tanah yang akan menjadikan akar-akar gulma ini nanti membusuk dan akan menjadi humus. Oke, mungkin cukup dulu kawan-kawan semua untuk penjelasan tentang gulma ini dan manfaatnya untuk tanaman kita. Jadi tidak selamanya gulma itu berbahaya atau merugikan tanaman kita. Ada kalanya kalau kita bisa atau kita tahu cara menggunakan gulma ini, maka gulma itu nanti akan menjadi pupuk alami yang sangat bermanfaat. Dan karena gulma ini juga tumbuh di wilayah tanaman kita, maka tanaman kita pun akan menjadi subur karena dengan kebutuhan yang sama dengan gulma itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.